Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najiha, NPM 2002090108, kelas PGSD 3C pagi. Berikut ini adalah tugas praktek mengajar tentang etika profesi pendidikan dan juga contoh kasus-kasusnya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada kalanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot reklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah. Materi kita pada hari ini adalah tentang kasus pelanggaran etika profesi pendidikan. Pengertian etika profesi pendidikan. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu jiwa khas suatu bangsa, yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan. Sedangkan menurut bahasa Latin, yaitu mos, artinya adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Jadi, kalau kita pintar tapi kita tidak punya etika, jadi ilmu yang kita punya itu sama saja nol ya. Pengertian profesi pendidikan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah yang mengandalkan suatu keahlian. Siapa yang tahu contoh dari profesi itu apa? Contohnya seperti guru, dokter, apa lagi? Polisi, Nah, oke. Lagi? tentara. Oke, bagus. Jadi itu ya contohnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kasus-kasus pelanggaran. Yang pertama, guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat yang khas atau karakteristik pada anak didiknya. Yang ketiga, guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat. Yang keempat, tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan. Yang kelima, guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya. Yang keenam, kasus guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. Misalnya, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan pilih kasih. Yang ketujuh, tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Yang kedelapan, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anak. Yang kesembilan, guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas si anak. Yang kesepuluh, hubungan antar guru yang tidak harmonis, misalnya saling menjatuhkan. Nah, jadi contoh kasus pelanggaran yang ada di Indonesia ini. Nih, seperti seorang guru SD Negeri Kelampitan 2, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, memukul siswanya yang berinisial MF hingga hidungnya berdarah atau mimisan.
Kronologisnya, kejadian ini bermula saat hari itu guru mata pelajaran di kelas korban memberikan materi pelajaran matematika, kemudian memberikan tugas secara berkelompok. Lalu guru kesal dengan kelompok tersebut karena ia memeriksa pekerjaan siswanya. Kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugasnya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh ibu korban 17 Oktober 2018. Sementara itu, kasus kekerasan yang menimpa siswa SD sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari contoh kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap siswanya. Maka dari itu, untuk menjadi seorang guru tidak hanya dibutuhkan ilmu yang berguna, tetapi juga dibutuhkan sikap dan akhlak. Siapa di sini cita-citanya mau jadi guru? Nah, jadi nanti kalau jadi guru nggak boleh mukul siswanya ya. Siswa itu ini murid ya. Dampak yang diakibatkan dari tindakan kekerasan tersebut adalah 1. Siswa menjadi trauma dan takut kepada guru. 2. Siswa mengalami luka dan trauma. Yang ketiga, membuat siswa malas belajar. Kode etika yang harus dipatuhi sebagai guru. Dengarkan, ini tadi bukan jadi guru kan? Makanya dengarkan ibu. Yang pertama, guru bersikap profesional dan jujur. Yang kedua, guru berbakti membimbing peserta didik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar guru, siswa, dan orang tua siswa. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik antar guru, siswa, dan orang tua siswa. Nah, jadi dari tadi yang sudah ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan yang ibu jelaskan tadi? Ibu. Oke, jelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari contoh kasus tentang etika profesi pendidikan dapat disimpulkan bahwa seseorang contohnya seorang guru sehendaknya dapat bertindak secara profesional atau berpegang pada kode etik profesinya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Kak Laila. Oke, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada kalanya kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kekurangan dan banyak kesalahan di dalam ibu mengajarkan materi hari ini, ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video praktek mengajar saya. Adapun kesalahan atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.